Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Islam mewajibkan kita membasuh anggota tubuh tertentu minimal 5 kali sehari? Bagi orang awam, wudhu mungkin terlihat seperti ritual pembersihan fisik biasa sebelum sholat. Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke dalam samudra hikmahnya, wudhu adalah sebuah teknologi spiritual dan medis yang luar biasa. Wudhu bukan sekedar membasuh debu, ia adalah proses riset bagi jiwa dan tubuh. Ada rahasia besar di balik setiap tetesan air yang jatuh dari ujung jari jemari seorang mukmin. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh polusi dan stres, Allah memberikan kita sebuah fasilitas gratis untuk membersihkan tidak hanya bakteri, tetapi juga beban mental dan noda dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ketika seorang hamba berwudu, maka dosa-dosanya akan keluar dari anggota tubuhnya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Ini adalah proses detoksifikasi menyeluruh. Tanpa kita sadari, wudhu adalah identitas cahaya yang akan membedakan kita di antara miliaran manusia kelak di padang mahsyar. Video ini akan mengungkap sisi lain dari wudhu yang jarang dibahas. Kita akan melihat bagaimana sains modern mulai membenarkan manfaat medis dari setiap gerakan wudhu, mulai dari rangsangan saraf hingga kesehatan kulit. Kita juga akan membahas rahasia spiritual tentang bagaimana wudhu mampu memadamkan api kemarahan dan memberikan ketenangan batin yang instan. Jika Anda sering merasa lelah, stres, atau merasa syalat Anda kurang khusyuk, mungkin rahasianya ada pada kualitas wudhu Anda. Mari kita pelajari bagaimana mengubah ritual rutin ini menjadi sumber kekuatan hidup yang dahsyat. Sebelum kita masuk ke penjelasan medis dan spiritualnya, pastikan Anda klik tombol subscribe dan mari kita muliakan air yang menjadi wasilah kesucian kita. Salah satu kerinduan terbesar setiap muslim adalah dikenali oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Namun, bagaimana beliau bisa mengenali kita di antara lautan manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman? Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sangat indah. Umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan anggota wudhu mereka bercahaya putih, guron muhajalin, karena bekas wudhu. Inilah paspor spiritual kita. Wudhu adalah tanda pengenal yang tidak bisa dipalsukan. Cahaya ini bukan sekedar kiasan. Para ulama menjelaskan bahwa energi kesucian yang kita bangun lewat wudhu yang sempurna, isbaghul wudhu, akan membekas secara permanen pada ruh kita. Semakin sempurna dan ikhlas wudhu seseorang, semakin terang benderang cahaya yang ia bawa. Rasulullah SAW bahkan sangat bangga dengan tanda ini. Beliau bersabda bahwa beliau akan menantikan umatnya yang bercahaya ini di Telaga Al-Kautsar. Ini memberikan pesan yang sangat dalam kepada kita. Jangan pernah meremehkan wudhu. Seringkali kita berwudhu dengan terburu-buru. Air tidak mengenai sela-sela jari atau tumit tetap kering. Padahal setiap bagian yang tidak terkena air wudhu adalah bagian yang kehilangan kesempatan untuk bercahaya kelak. Para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah radhiyallahu an bahkan sering membasuh tangan hingga ke bahu dan kaki hingga ke betis karena ingin memperluas jangkauan cahayanya. Di bab ini kita belajar bahwa wudhu adalah investasi penampilan kita di akhirat. Jika kita ingin wajah kita bersinar saat berdiri di hadapan Allah, mulailah dengan membasuhnya secara sempurna di dunia. Cahaya wudhu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang menjaga kesucian di tengah dunia yang penuh dengan kekotoran. Mari kita lihat dari sisi sains. Wudhu melibatkan pembasuhan pada bagian-bagian tubuh yang paling banyak terpapar kuman dan polutan: tangan, mulut, hidung, wajah, dan kaki. Namun lebih dari sekadar kebersihan luar, wudhu adalah bentuk hidroterapi yang sangat efektif. Seorang ahli saraf asal Austria menyatakan bahwa pembasuhan pada area wajah dan tangan secara rutin mampu merangsang ujung-ujung syaraf pusat yang terhubung langsung dengan organ dalam tubuh. Saat kita berkumur, kita sedang membersihkan sisa makanan yang bisa memicu infeksi jantung dan pernapasan. Saat kita membasuh hidung, istinsyak, kita sedang membersihkan rongga hidung dari debu dan kuman yang masuk lewat udara. Ini adalah salah satu cara paling efektif mencegah sinusitis dan flu. Air yang mengenai wajah merangsang syaraf penglihatan dan memberikan efek segar yang instan pada otak. Bahkan pembasuhan pada telinga merangsang titik-titik akupunktur yang berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Selain itu, sains menemukan bahwa air dingin yang mengenai kulit secara rutin mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan sirkulasi darah.
Basuhan pada kaki yang disertai dengan pijatan pada sela-sela jari membantu melancarkan aliran darah kembali ke jantung dan mencegah varises. Ini membuktikan bahwa setiap gerakan wudu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu memiliki fungsi biologis yang sangat presisi. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk suci secara spiritual, tapi juga memberikan cara paling ilmiah untuk menjaga kesehatan fisik. Di bab ini, kita sadar bahwa setiap kali kita berwudu, kita sebenarnya sedang melakukan perawatan kesehatan premium yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta secara gratis. Wudu tidak hanya bekerja pada fisik, tetapi juga pada emosi. Rasulullah SAW memberikan resep paling ampuh saat kita merasa marah. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, berwudulah. Secara psikologis, kemarahan meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Air wudu berfungsi sebagai pendingin alami yang menurunkan tensi emosional kita secara mendadak. Proses wudu memaksa kita untuk berhenti sejenak dari konflik. Saat kita menyentuh air, otak akan mengirimkan sinyal rileks ke seluruh tubuh. Fokus kita yang tadinya tertuju pada objek kemarahan beralih pada sensasi dingin dan ritual kesucian. Inilah yang disebut dengan jeda spiritual. Orang yang terbiasa menjaga wudu, daimul wudu, cenderung memiliki emosi yang lebih stabil dan wajah yang lebih tenang, adem. Dalam dunia tasawuf, wudu adalah cara untuk menjaga benteng diri dari gangguan syaitan. Syaitan sangat sulit mendekati orang yang berada dalam keadaan suci. Jika Anda merasa gelisah, cemas, atau sulit berkonsentrasi, cobalah berwudu meskipun belum masuk waktu sholat. Anda akan merasakan beban di pundak Anda seolah meluruh bersama jatuhnya air. Wudu adalah terapi psikologis yang sangat praktis. Ia mengubah api kebencian menjadi air kedamaian. Di bab ini, kita belajar bahwa wudu adalah senjata bagi jiwa. Jangan biarkan diri kita telanjang tanpa perlindungan wudu saat menghadapi kerasnya dunia. Banyak dari kita yang sudah berwudu puluhan tahun. Namun, apakah wudu kita sudah sesuai dengan standar kesempurnaan yang diinginkan Nabi? Istilah ini disebut isbaghul wudu, yaitu meratakan air ke seluruh anggota wudu dengan sempurna tanpa berlebihan dalam menggunakan air. Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras, "Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka." Kalimat ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam berwudu adalah perkara yang sangat serius. Menyempurnakan wudu dimulai dari niat yang ikhlas dan membaca basmalah. Kemudian, pastikan air masuk ke sela-sela jari tangan dan kaki, takhil. Bagi yang memiliki janggut tebal, disunahkan untuk menyelah-nyelahnya dengan air. Hal yang sering dilupakan adalah membasuh siku secara menyeluruh dan memastikan telinga dibasuh hingga ke bagian dalam. Isbahul wudu bukan berarti boros air, karena Rasulullah sendiri berwudu hanya dengan 1 mud air, sekitar 600 ml. Kesempurnaan terletak pada ketelitian, bukan pada volume air. Apa imbalan bagi mereka yang menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, misalnya saat cuaca sangat dingin? Rasulullah SAW bersabda bahwa hal itu adalah salah satu amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di surga. Menyempurnakan wudu adalah latihan kesabaran dan ketelitian. Orang yang teliti dalam wudunya biasanya akan teliti dalam sholatnya dan amanah dalam pekerjaannya. Bab ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali cara kita berwudu. Mari kita berikan waktu 1 atau 2 menit lebih lama untuk memastikan setiap inci anggota wudu kita terbasahi dengan baik, agar kelak cahaya kita tidak terputus karena kelalaian kita sendiri. Ada satu amalan para kekasih Allah, waliullah, yang sangat dahsyat namun sangat sederhana, menjaga wudu, daimul wudu. Artinya, setiap kali wudu mereka batal, mereka segera berwudu kembali, baik sedang ingin sholat maupun tidak. Kisah yang paling terkenal adalah kisah Bilal bin Rabah R.A. Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang paling kau andalkan? Karena aku mendengar suara terompahmu di surga mendahuluiku." Bilal menjawab bahwa setiap kali ia batal wudu, ia langsung berwudu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Mengapa menjaga wudu begitu istimewa? Karena saat kita dalam keadaan suci, malaikat akan terus memohonkan ampunan untuk kita. Dalam keadaan wudu,
pikiran kita akan lebih terjaga dari lintasan-lintasan pikiran negatif. Wudu bertindak sebagai filter batin. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai wudu, ia dihitung meninggal dalam keadaan yang sangat mulia, husnul khotimah. Menjaga wudu juga memberikan aura positif pada wajah. Orang-orang yang istiqomah menjaga wudu biasanya memiliki pancaran wajah yang jernih dan menyenangkan untuk dipandang. Secara fisik, kulit mereka lebih bersih karena terhidrasi secara teratur. Secara mental, mereka lebih siap menghadapi kematian kapanpun maut menjemput. Di bab ini, kita ditantang untuk naik level. Jangan hanya berwudu saat mau syarat saja. Jadikan kesucian sebagai pakaian harian Anda. Mulailah berlatih untuk selalu dalam keadaan suci dan saksikan bagaimana Allah mempermudah segala urusan Anda dan memberikan perlindungan yang tidak terlihat dari segala macam gangguan. Setelah fisik kita bersih dan batin kita tenang, ada satu ritual penutup yang hadiahnya sangat tidak masuk akal bagi logika manusia yang kerdil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian ia mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia boleh masuk dari pintu manapun yang ia sukai." Hadis Muslim. Hanya dengan sebuah doa pendek setelah membasuh air, 8 pintu surga terbuka lebar. Mengapa hadiahnya begitu besar? Karena wudu adalah persiapan untuk menghadap Sang Raja dari segala raja. Doa setelah wudu adalah sebuah proklamasi tauhid dan pengakuan kehambaan. Di dalam doa tersebut, kita juga meminta, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri." Ini adalah kombinasi antara kesucian lahiriah, wudu, dan kesucian batiniah, taubat. Bayangkan, betapa ruginya jika kita sudah berwudu dengan sempurna, namun langsung pergi begitu saja, tanpa membaca doa ini. Kita melewatkan kesempatan emas untuk memesan pintu surga setiap hari. Doa ini adalah pengikat pahala wudu kita. Ia menjadikan wudu kita tidak hanya sebagai syarat sah sholat, tetapi sebagai tiket masuk ke dalam rahmat Allah. Di bab ini, kita diingatkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai proses. Wudu adalah proses, sholat adalah tujuan, dan doa setelah wudu adalah bonus kemuliaan. Mari kita biasakan lisan kita untuk tidak melewatkan kalimat agung ini setiap kali air wudu kita keringkan. Sahabat, wudu adalah cermin dari keimanan seseorang yang paling jujur. Mengapa? Karena tidak ada orang yang tahu apakah wudu kita sempurna atau tidak, kecuali kita dan Allah. Kita bisa saja berbohong tentang sholat kita, tapi sangat sulit memalsukan kesucian wudu. Wudu adalah amalan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istiqomahlah kalian, dan tidak ada amalan yang lebih baik bagi kalian daripada sholat, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman." Maka, jika Anda ingin tahu seberapa kuat iman Anda, lihatlah bagaimana cara Anda memperlakukan wudu. Apakah Anda menganggapnya beban yang membosankan? Ataukah Anda menganggapnya sebagai waktu me time yang sakral dengan Sang Pencipta? Melalui wudu, kita belajar tentang disiplin, kebersihan, dan kerendahan hati. Kita menyadari bahwa di hadapan Allah, kita semua harus dalam keadaan bersih dan suci. Terima kasih telah menyimak konten tentang keajaiban wudu ini. Semoga setelah ini, setiap tetesan air wudu yang mengenai wajah kita terasa lebih bermakna. Semoga setiap basuhan air di tangan dan kaki kita benar-benar menjadi cahaya yang akan menuntun kita melalui gelapnya jembatan Shiratal Mustaqim kelak. Mari kita niatkan untuk memperbaiki wudu kita mulai dari sholat berikutnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan klik like, share, dan tulis di kolom komentar. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang selalu menyucikan diri. Saya Suara Surau, mari kita jaga wudu, jaga sholat, dan jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.